Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, RDPU Komisi 3 bersama dengan tim koordinasi pencegahan TPPU yang dipimpin oleh Profesor Mahfud MD. RDPU ini terjadi setelah reaksi masyarakat akibat daripada statement Profesor Dr. Mahfud MD yang menyatakan bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar kurang lebih 349,8 triliun. Dan menindaklanjuti reaksi tersebut, akhirnya DPR RI, maksud saya melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan tim koordinasi pencegahan TPPU yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2023 dan kembali memasukkan RDPU kurang lebih sekitar beberapa waktu setelah melaksanakan RDPU yang pertama. Nah, RDPU kemudian dimulai dengan penjelasan Profesor Moto MD terkait dengan rincian eh, apa saja isi dan juga laporan-laporan terkait dengan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun lebih ini. Nah, Profesor MD melalui slide yang saya tampilkan di sini membagi kelompok-kelompok data agregat dugaan TPPU selama 2009 sampai dengan 2023 ini terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama ada transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenq, yaitu sebanyak 35 triliun lebih yang dikelompokkan dalam 153 HLAA yang diterima oleh Kementerian Keuangan dan juga 83 HLA yang diterima oleh aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, nilai 35 triliun ini melibatkan ASN Kementerian Keuangan sebesar 461 orang, terus ASN Kementerian atau lembaga lain sebanyak 11 orang, dan juga non-ASN atau swasta sebanyak 294 orang. Nah, yang kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dan juga pihak lain. LAA yang diterima oleh Kemenko sebanyak 15, LAA diterima oleh Kementerian atau Lembaga 1, dan juga yang diterima oleh aparat penegak hukum sebesar 14 LAA. Nah, nilai 53 triliun ini juga melibatkan 30 ASN Kementerian Keuangan, 2 ASN atau Kementerian Lembaga lain, dan juga 54 non-ASN. Nah, kelompok yang ketiga yaitu transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenq. LAA-nya diterima oleh Kemenq sebanyak 32 LAA, yang diterima LAA oleh aparat penegak sebanyak 2 LAA. Nah, dan ini melibatkan 222 non-ASN. Nah, jumlah daripada transaksi mencurigakan tersebut di kelompok ketiga sebesar 260,5 triliun rupiah. Nah, total daripada ketiga kelompok tersebut akhirnya 349,8 triliun, dan yang dimasukkan dalam jumlah surat yang diberikan kepada Kementerian Keuangan, lembaga, dan juga aparat penegak hukum sebanyak 300 surat, dan jumlah entitas yang dimasukkan dalam data agregat tersebut sebanyak 1.074 orang. Ini merupakan akumulasi daripada dugaan TPPU sejak 2009 sampai dengan 2023. Nah, timbul pertanyaan mengapa antara tim koordinasi TPPU dan juga Kementerian Keuangan ketika melaksanakan RDPU dengan Komisi 11 DPR RI menyatakan data yang berbeda. Nah, dijawab oleh Mahfud MD bahwa
Dasar data yang disampaikan baik oleh tim koordinasi TPPU yang dipimpin oleh beliau, termasuk juga data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, sifatnya sama dan berasal dari sumber yaitu PPATK. Namun yang berbeda hanya saja penyajian datanya saja. Setelah RDPU yang pertama dilaksanakan, akhirnya dilaksanakan kembali RDPU yang kedua, tidak berselang lama, yaitu menghadirkan Profesor Moto MD, Kementerian Keuangan, PPATK, dan juga seluruh kementerian atau lembaga yang masuk dalam tim koordinasi TPPU tersebut. Nah, mereka kembali menyatakan bahwa pada dasarnya data yang mereka ambil yaitu sama, yaitu data agregat TPPU 2009 sampai dengan 2023, namun hanya saja penyajian datanya berbeda. Nah, evaluasi daripada dua RDPU tersebut, akhirnya Kementerian Keuangan bersama Kemenko Polhukam akhirnya membentuk Satgas yang bertugas untuk menganalisis HLAA yang diterima oleh Kemenkyu dan aparat penegak hukum lainnya. Sudah ditantangani oleh Profesor Mutu MD pada tanggal 2 Mei 2023 ini. Inti daripada RDPU yang pertama, kedua, dan kejadian-kejadian setelahnya ialah baik Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, dan lembaga-lembaga lain perlu menciptakan koordinasi yang baik antara masing-masing lembaga agar tidak menimbulkan reaksi di masyarakat apabila data disampaikan masing-masing lembaga berbeda, karena menimbulkan reaksi yang uh, tidak bisa kita kecilkan. Dan selanjutnya harapan daripada saya yaitu seperti disampaikan oleh Profesor Motop MD bahwa rancangan undang-undang perampasan aset perlu didukung dan juga disahkan oleh DPR RI bersama Presiden agar negara memiliki payung hukum terhadap perampasan aset baik yang sudah inkrah maupun yang masih dalam proses penuntutan atau penyidikan di aparat penegak hukum. Demikian penyampaian pandangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.